Hello Teachmate, welcome back to channel Teach Me Edu dalam program Teach Me Market Lens. Podcast pasar modal yang akan membahas semua aspek pasar modal mulai dari A sampai Z. Nah, hari ini kita semua tahu nih teman-teman, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada perang di sana sini ya, khususnya di Timur Tengah. Kita semua tahu terjadi ketegangan geopolitik di sana antara Amerika Serikat dan juga Iran. Yang memang di awal tahun 2026 ini mengancam rantai pasok global ya. Nah, ini berimpact ke beberapa hal. Secara spesifik, harga minyak naik, nilai tukar kita juga kena impact, bahkan market pasar modal juga kena impact. Nah, hari ini ada banyak sekali investor yang udah mulai khawatir nih. Gimana nih nanti nasib investor, kemudian nasib emiten-emiten yang memang kena impact karena ketegangan geopolitik ini. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan penguasa gerbong otomotif Indonesia nih. Wah, luar biasa. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, IPCC, IPCC. Hari ini sudah bersama kita Bapak Direktur Utama IPCC, Bapak Sugeng Mulyadi. Selamat datang Pak Sugeng, selamat datang di Teach Me. Apa kabarnya Pak? Baik Pak Fris. Sehat ya Pak? Sehat. Baik Pak Sugeng, sebelum kita mulai lebih dalam nih Pak, silakan Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak. IPCC itu kira-kira bergerak di bidang apa dan lain sebagainya, supaya teman-teman Teachmate bisa tahu nih apa yang dilakukan IPCC, bisnisnya di mana dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Fit sebelumnya. Jadi IPCC adalah anak perusahaan dari subholding Pelindo multi terminal, dan di mana itu merupakan satu rangkaian di pelabuhan untuk Pelindo Group. Nah, IPCC ini merupakan terminal kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan di area seluruh Indonesia. Ada 5, ada di Belawan, Pontianak, ada di Makassar, dan Banjarmasin. Nah, di dalam bisnisnya IPCC itu ada 3 bidang usaha utama. Yang pertama adalah car terminal operator, di mana IPCC itu sebagai terminal operator yang di pelabuhan-pelabuhan yang tadi saya sebutkan di Jakarta dan 5 area besar di Indonesia. Kemudian yang kedua, IPCC bergerak di bidang value service dan supporting, di mana IPCC kolaborasi dengan automaker untuk memberikan layanan berupa pre-delivery center, value services, kemudian area ikutannya. Dan yang ketiga, IPCC bergerak di bidang CDM, Cargo Distribution Management, di mana salah satunya adalah land transportasi. IPCC melayani terminal to end to terminal begitu. Jadi end to end untuk layanan bisnisnya kita lakukan. Kenapa? Karena ini merupakan rangkaian pelayanan yang terintegrasi begitu. Dengan tujuan pertama, layanan yang lebih efisien, kedua, customer membutuhkan sebagai suatu pintu yang tidak banyak vendor yang terlibat, sehingga secara manajemen mereka akan lebih mudah. Yang ketiga adalah ekosistemnya akan terjalin cost logistik yang lebih bagus lagi. Begitu Pak Fis. Terima kasih sudah datang nih Pak, menyempatkan waktunya ke Teach Me Market Lens. Hari ini kita akan coba diskusi lebih banyak terkait dengan fundamental IPCC, kemudian bagaimana sih emiten, dalam hal ini IPCC, memandang krisis global yang saat ini sedang terjadi ya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama Pak, kita mau fokus ke efek geopolitik yang terjadi terhadap arus logistik internasional nih Pak. Ya. Nah, kan Pak Sugeng, dengan memanasnya Timur Tengah ya Pak, banyak perusahaan pelayaran global yang akhirnya harus memutar rute jauh lebih jauh gitu ya Pak, dari menghindari zona konflik. Nah, artinya ini akan memberikan impact perjalanan waktu tempuh jauh lebih lama, terus ya intinya ujung-ujungnya adalah freight cost naik tajam gitu ya Pak ya. Nah, apakah IPCC sudah mulai kena impact nih Pak dari hal itu Pak? Tentu kan ada potensi penundaan atau delay jadwal sandar kapal gitu ya Pak. Nah, bagaimana IPCC memandang hal ini Pak? Ya, kalau kita lihat secara geopolitik, memang antara Amerika, Iran, Israel itu kan posisinya di Middle East, Selat Hormuz begitu ya. Nah, kalau di sisi kinerja yang sampai dengan Februari
belum ada impact yang secara langsung begitu. Nah, kemungkinan impact-nya akan terjadi di sekitar akhir Maret untuk evaluasi di sisi kinerjanya. Di operasional di lapangan memang ada beberapa pergeseran, terutama yang rute internasional. Kalau yang di domestik mungkin tergeseran karena adanya rute terkait lebaran, mudik bersama begitu ya. Kalau internasional ada beberapa shipping atau perusahaan pelayaran yang tujuannya Middle East itu melihat kondisi di sana belum suatu kondusif, akhirnya mungkin ada digeser gitu ya, tapi belum ditunda ya, digeser jadwalnya untuk matchingkan dengan kondisi pelabuhan di sana gitu Pak Fris. So far belum ada impact langsung ya Pak ke Belum. operasional ya. Nah berarti seberapa rentan sebenarnya target volume ekspor impor IPCC akan tergerus Pak lebih detail oleh gangguan logistik laut global yang saat ini terjadi Pak? Ya, kalau dilihat secara proporsinya memang untuk ekspor di kita ini hampir sekitar 3 kalinya impor ya. Jadi taruhlah impornya 150.000 per tahun, nah ekspornya itu hampir sekitar 400-an. Nah, dari 400.000 unit per tahun itu tujuannya memang ada 3 area benua. Yang pertama di Asia Tenggara sendiri, itu yang paling besar adalah di Filipina, kemudian di Vietnam. Terus kemudian yang Middle East itu yang paling besar memang di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Yang ketiga itu di Amerika Latin, itu ada Meksiko, Peru, dan Chili. Nah, kalau di sisi Asia Tenggara sama Amerika Latin itu nggak ada isu ya. Yang isu yang di Middle East. Nah, Middle East itu kalau kita lihat volumenya per bulan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 unit mobil begitu. Nah, kalau posisinya Arab Saudi memang agak relate dengan Selat Hormuz, kemungkinan akan dilihat dari sisi keamanannya dulu begitu. Nah, kalau keamanannya memungkinkan, ya ekspor jalan terus karena secara animo dari penjualan di sana juga meningkat begitu. Boleh tahu nggak sih Pak kalau IPCC sendiri tuh mostly berarti rantai pasok otomotif terbesar ya Pak ya? Iya, untuk di Indonesia ya. Di Indonesia, Iya. Oke. Nah, di data kami Pak, tahun 2025, volume internasional IPCC ini tumbuh sangat fantastis Pak, angkanya 25%, hampir 25% ya. Nah ini menopang kelesuan pasar domestik ya Pak. Sekarang dengan naiknya biaya asuransi, tadi ya ada beberapa hal yang terjadi impactnya. Apakah pabrikan otomotif di Indonesia mulai agak merem gitu ya Pak, target ekspor mereka Pak? Iya, jadi kalau untuk tujuan Middle East akan direview, kalau untuk tujuan Asia Tenggara sama Amerika Latin enggak. Nah Middle East ini menariknya kan begini, mereka memastikan dulu dari pengiriman atau shipping line-nya atau perusahaan perkapalannya ini bisa mengangkut nggak yang dari IPCC kepada area Middle East. Nah kalau misalkan kapalnya belum siap, itu pertanyaan berikutnya adalah mereka akan menghentikan produksi atau terus berproduksi begitu. Nah kalau berproduksi dengan kondisi yang terus-menerus itu harus disiapkan buffer area gitu. Iya, karena kalau misalkan dari Jepang merek tertentu misalkan itu per hari 700 unit. Nah, kalau per hari, kalau 5 hari kan udah 3.500, mau taruh di mana gitu. Nah, ada beberapa yang mau melihat oh kita mau sementara stop produksi dulu gitu. Tapi itu juga menjadi tantangan IPCC sebetulnya. Di sela-sela adanya ancaman misalkan untuk pengiriman kendaraan, kita juga tertantang adanya permintaan port stock atau area untuk menampung yang belum diberangkatkan tadi gitu. Karena kita kan punya bisnis integrated atau solution itu end-to-end service begitu. Jadi kalau nanti misalkan barang mobilnya belum dikirim ke Middle East, itu harus kita tangani dengan kualitas layanan, port stock maupun value service begitu. Sebenarnya servisnya end to end ya Pak ya. Iya. Kalau belum terkirim, Bapak punya layanan untuk menghandle hal itu gitu ya. Iya, Pak, ya? betul Mas Fris. Oke. Tadi saya agak highlight di Vietnam, Filipina, Asia Tenggara. Sebenarnya nggak terlalu kena impact ya tadi ya Pak ya. Paling yang Middle East mereka akan coba turunkan produksi justru seperti itu ya Pak ya. Berikutnya kita mau masuk ke
impor EV Pak. Iya. Impor EV khususnya kan dari Tiongkok gitu ya. Iya. Sangat masif ke Indonesia ya. Data Teachme menunjukkan 48% impor yang ditangani IPCC asalnya dari Tiongkok. Betul ya Pak? Iya, betul. Kayak semua mostly 48 berarti hampir setengahnya adalah iya. impor dari Tiongkok gitu ya. Which is EV dari Tiongkok seperti merek-merek besar yang kita tahu mendominasi gitu ya Pak ya. Masalahnya ketegangan antara AS dan Iran serta Israel yang melibatkan Israel juga membuat nilai tukar rupiah kita tertekan terhadap USD Pak. Iya. Nah pertanyaan saya Pak, jika nilai tukar kita rupiah terus melemah nih Pak, otomatis kan harga EV akan kena impact gitu ya. Harga EV impornya ini akan naik drastis di pasar domestik. Iya. Apakah IPCC juga sudah mulai memitigasi risiko skenario yang terburuk gitu ya untuk mengantisipasi hal itu Pak? Iya, kalau kita lihat dari sisi impor memang dari mayoritas dari Cina. Nomor 2 itu dari Vietnam. Dan untuk yang dari Vietnam tahun ini bisa dipastikan kemungkinan juga lebih dari 20.000 unit dari Vietnam, karena ada beberapa yang untuk taksi, ada beberapa untuk dijual ya. Nah, kalau yang dari Cina itu kan terkait dengan PPBM, bea masuk yang 0% tahun 2025 kemarin. Namun ada beberapa model baru juga sih yang mungkin di sini belum diproduksi begitu ya. Kita sebut misalkan BYD dengan merek Denza 5, Denza 6 dan lain-lain gitu. Itu juga nanti rencana diimpor juga gitu. Jadi memang kondisinya agak turun, tapi turunnya juga ada beberapa area. Bahkan kalau di pemerintah kemarin ada impor juga yang dari India, yang mungkin dari Tata atau dari Mahindra begitu. Jadi kalau itu mungkin dilakukan, kemungkinan kita akan lebih tinggi lagi dari tahun 2025 kemarin begitu. Nah, terkait dolar dan foreign exchange-nya itu nanti kita belum tahu persis dalam ekotemnya apa menggunakan dolar atau menggunakan langsung currency swap yang antara misalkan Cina dengan Indonesia langsung atau mungkin Thailand dengan Indonesia langsung gitu. Kalau di Asia Tenggara itu kita kan sudah punya pembayaran yang saling ini ya meringankan, tidak terpaku hanya dolar begitu. Iya. Oke, jadi relatif lebih aman ya. Iya. IPCC juga sudah mulai memitigasi risiko itu. Betul. Ya Pak ya. Oke, berikutnya saya mau masuk ke salah satu kekuatan IPCC nih Pak. Kalau teman-teman Teachme cari tahu ya, IPCC itu salah satu emiten yang memang kuat. Mereka menyebut diri mereka debt free. Nah ini terbukti ya di laporan keuangan mereka memang ya kita bisa bilang salah satu emiten yang debt free gitu ya. Nah teman-teman kalau penasaran mau cek data-data laporan keuangan emiten, teman-teman bisa buka teachmedata.co.id. Di situ teman-teman bisa explore banyak hal tentang laporan keuangan dan data-data pasar modal lainnya. Nah balik lagi nih Pak, ngomongin soal debt free ya Pak ya. Di tengah ketidakpastian makroekonomi dan ancaman inflasi energi, perusahaan yang punya utang besar dalam dolar tentu apalagi pasti sedang keringat dingin gitu ya Pak ya. Tapi IPCC ini kan unik Pak. Neraca IPCC bersih dari utang ya, debt free gitu ya. Nah, sebagai leader di perusahaan tanpa beban utang, strategi oportunis apa nih yang IPCC akan lakukan saat ini Pak? Ya, secara pipeline dengan rencana jangka panjang ya, kita sudah buat untuk detailing dari CAPEX-nya. Kita akan optimalisasi dana kas internal ini untuk CAPEX yang menambah kapasitas. Nah itu ada di lahan X Puma, ada yang CSB itu Car Storage Building untuk membangun gedung parkir lantai ke atas begitu. Nah meskipun kebutuhannya itu ya kalau gedung parkir sekitar 400 sampai 500 miliar, itu kas kita juga masih berlebih ya karena EBITDA IPCC itu setiap tahun hampir 405 miliar rupiah. Jadi setelah kita bagikan dividen, kita bagikan untuk CAPEX dan return end-nya masih untuk ekspansi. Nah, kita mencoba untuk melakukan value creation melalui kolaborasi dengan automaker, itu bisa mencari lahan di luar pelabuhan yang itu lokasinya sebagai integrated auto solution yang saling melengkapi di dalam pelayanan IPCC begitu. Oke, berarti artinya IPCC akan mempertimbangkan gitu ya mengakuisisi lahan-lahan yang memang tadi ya tujuannya integrated solution ya Pak ya. Iya. Oke, cukup menarik nih Teachmate ya. Lalu berarti meskipun ada bayang-bayang geopolitik
ini Pak, IPCC tetap merencanakan pengembangan lahan ya tadi Pak, Bapak sampaikan Expuma gitu ya, di milestone 2027 ya Pak ya, 2028 CSB tadi ya, car storage building. Pertanyaan saya berikutnya Pak, apakah rencana CAPEX yang masif ini memang akan dieksekusi sesuai jadwal atau IPCC punya skenario yang lain Pak? Kita tunggu dulu deh debu-debu geopolitik ini reda, baru kita eksekusi semuanya yang tadi di milestone. Apa seperti apa Pak? Kalau kami melihatnya suatu kejadian ini kan bisa dari sisi risk management, dari sisi opportunity atau tantangan yang harus kita antisipasi ke depannya. Dan kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, waktu COVID dulu, ternyata kalau kita nggak menyiapkan perluasan infrastruktur, nggak menyiapkan untuk layanan ke depan dengan menambah kapasitas, kita akan kehilangan momentum begitu. Nah, makanya dengan kondisi seperti ini, kita tidak merubah pengembangan investasi yang mungkin kita tunda, tapi kita kalau bisa malah melakukan beberapa upaya kolaborasi percepatan, karena memang marketnya itu bisa kita grab untuk dioptimalkan juga begitu. Dengan integrated auto solution ini, kita tidak hanya cerita terkait dengan terminal di pelabuhan, tapi kita juga bisa port stock, bisa pre-delivery center, bisa audit services yang terkait dengan automaker begitu. Sehingga di dalam proses layanannya ini juga punya suatu layanan yang terintegrasi, bisa saling memberikan support dengan yang lain. Dan ini juga salah satu strategi untuk mengantisipasi dengan pesaing kita begitu. Di samping itu juga Pak Fris, kita ini kan tidak hanya melulu mobil kendaraan yang untuk penumpang, kita juga ada alat berat begitu. Alat berat? Iya, jadi pengertian kendaraan itu adalah sesuatu yang ada rodanya, ada mesinnya gitu ya. Jadi di situ ada alat berat, di situ ada ikutannya mungkin spare part dan lain-lain gitu. Nah, alat-alat berat ini sebagian besar ini masih ditampung di luar sana nih, di luar gudang-gudang sana, yang itu secara ekonomiknya nggak begitu efisien. Makanya kami punya suatu rencana bagaimana mendorong daya saing ekspor Indonesia untuk alat-alat berat dan impornya juga lebih efisien sehingga bisa kompetitif dibandingkan negara-negara lain begitu. Nah, salah satu caranya itu tadi, kita membuat suatu layanan terintegrasi, fasilitas yang lebih efisien, kemudian memberikan nilai tambah, akhirnya produk layanan kita lebih bagus dan dipilih oleh customer, dan ujung-ujungnya mendorong Indonesia lebih banyak untuk ekspor ke luar negeri begitu. Ekspor ya Pak? Iya. Jadi bukan sekedar bisnis IPCC aja, ujung-ujungnya membantu meningkatkan nilai ekspor ya Pak? Nah, itu menariknya gini, kalau kita lihat basis industri otomotif sekarang itu kan ada di Thailand. Thailand tuh ada yang nyebut sebagai Detroitnya Asia gitu ya. Kemudian ada di India. Di India juga sekarang mobil setiap tahun volumenya itu hampir 4 sampai 5 juta. Kemudian ada di Cina dan ada di Jepang gitu. Nah, biasanya di Jepang itu lebih ke high end yang premium begitu ya. Nah, kalau yang di Thailand itu lebih komersial, double cabin atau mobil sedan atau mobil yang premium yang agak diekspor ke negara-negara maju gitu ya, kayak ke Australia dan ke Eropa. Nah, kalau di Indonesia itu lebih spesifik mobil-mobil keluarga gitu Pak Fris. Nah, mobil keluarga ini ekspornya ada yang tadi di Meksiko, di Asia Tenggara, sama di Middle East. Nah, kita juga sebetulnya mampu untuk mobil listrik juga begitu ya. Sekarang banyak automaker dari Cina itu kan sudah banyak yang investasi mengoperasikan membangun pabriknya di Indonesia. Nah, itu harapannya tidak hanya sebagai penjualan konsumsi dalam negeri domestik di sini, tapi beberapa merek yang membangun pabrik di Indonesia juga ekspor juga begitu. Bahkan kayak dari Korea itu kemarin dari Hyundai misalkan, dia kan sudah banyak investasi di sini. Itu konsumsinya domestik itu ya sekarang lagi turun, tapi ekspor lagi naik kencang begitu. Iya. Oke, jadi menarik ya teman-teman, teachmates sekalian. Oke, Pak Sugeng, berikutnya yang terakhir nih Pak. Kalau kita bicara fundamentalnya IPCC, saya coba gali sedikit ya Pak. Cukup baik ya sebenarnya angka statistik di buku, di laporan keuangannya IPCC ya. Tahun 2025 bottom line IPCC growth hampir 28% ya Pak, hampir 30%. Nah, apalagi IPCC juga tetap nih konsisten bagi dividen ya Pak ya, memanjakan investor nih teman-teman. Nah, dengan segala dinamika ya yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian di dalam negeri juga bagaimana cara IPCC memberikan keyakinan nih kepada publik, kepada pemegang saham publik
bahwa profitabilitas dan tradisi membagikan dividen jumbo ini tidak akan terganggu dengan tadi konflik di geopolitik dan lain sebagainya tadi, Pak. Iya. Nah, ini kita biasanya ada 3 hal yang kita lakukan untuk menjamin sustainability. Yang pertama, kita harus fokus dengan tata kelola yang baik, yang itu harus menjadi suatu mindset dan fundamental semua insan IPCC. Yang kedua adalah kita harus penuhi dengan governance risk compliant, bagaimana risiko dan compliance juga harus terjaga. Yang ketiga harus punya komitmen ESG. Jadi ESG itu tidak hanya sosial dan lingkungan, tapi governance-nya, sustainability-nya itu harus fokusin untuk ke depan. Nah, bagaimana IPCC menjamin dividennya? Tadi disampaikan memang secara fundamental kita akan menghitung tuh dari mulai EBITDA-nya kira-kira untuk dividennya 50%. Kemudian untuk CAPEX-nya misalkan 25%. Nah, kita sendiri masih ada 25% untuk return earning. Nah, return earning lah ini untuk pengembangan dalam rangka ekspansi begitu. Makanya dengan kekuatan kas internal kita yang cukup solid, cukup kuat, kita yakin dengan porsi dan persentase dividend payout ratio yang seperti tahun lalu itu masih kuat. Karena pertama resources atau leverage kami belum kepake ini. Kalau memang toh diperlukan, kita bisa melakukan pinjaman dalam bentuk obligasi atau perbankan untuk ekspansi supaya return on equity-nya juga lebih tinggi lagi begitu Pak Fitz. Oke, wah ini menarik teman-teman ya. Langsung dari Pak Dirut nih, mereka mau ngapain aja. Oke, sangat mencerahkan ya Sobat Teachmate. Terakhir Pak Sugeng, closing statement buat teman-teman Teachme sekalian, silakan Pak. Ya, ini terima kasih ini Sobat Teachme atas kesempatannya. Jadi IPCC mempunyai komitmen untuk selalu tumbuh dan berkembang dengan menekankan integritas dan governance untuk ke depannya, dan juga kita sangat concern bagaimana kepercayaan yang telah diberikan kepada investor, para pemegang saham untuk dilakukan untuk pengembangan bisnis dan juga kontribusi dan value yang lebih optimal kepada investor. Jadi insya Allah IPCC juga selalu memberikan dividen dan cuan. Nah, sangat mencerahkan ya Sobat Teachmate. Kita belajar krisis geopolitik memang jadi ancaman hari ini ya. Tapi perusahaan dengan fundamental yang baik, justru seperti IPCC ini ya, debt free gitu ya. Mereka punya flexibility yang sangat tinggi untuk bertahan, bahkan untuk ekspansi di tengah tekanan krisis hari ini. Nah, sekali lagi Teachme Market Lens hanya memberikan perspektif lain dari emiten. Nah, kembali lagi keputusan investasi ada di tangan investor masing-masing. Terima kasih Pak Sugeng sudah datang ke Teachme, very insightful Pak. Hari ini kita belajar banyak hal dari IPCC ya. Sekali lagi teman-teman, Teachme Market Lens hanya memberikan perspektif lain dari emiten hari ini. Nah, silakan teman-teman cek fundamental emitennya masing-masing, dan keputusan investasi balik lagi ada di tangan investor masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.